Bayangkan, setelah tidur nyenyak, tubuh terasa nyaman, tetapi tiba-tiba terbangun karena ingin ke kamar mandi. Setelah itu tidur lagi, beberapa jam kemudian bangun lagi. Rasanya capek, kan? Kalau begini terus setiap malam, kapan tubuh bisa benar-benar beristirahat? Seorang wanita berusia 67 tahun pernah berkata, "Saya lebih sering ke kamar mandi daripada ke dapur. Padahal, saya sudah mengurangi asupan cairan. Tapi setelah rutin mengonsumsi 3 jenis sayuran ini, hidup saya berubah." Serius, itu yang dia katakan. Sebelum melanjutkan edukasi ini, yuk absen dulu di kolom komentar. Dari kota mana kalian menonton video ini? Tulis juga pendapat kalian setelah menontonnya. Setelah itu, mari kita mulai. Bagi yang berusia 50 tahun ke atas, mungkin Anda juga mengalami masalah serupa. Tidur malam terasa terganggu, baru tidur 1 atau 2 jam, lalu terbangun karena ingin buang air kecil. Bahkan bisa sampai 3 kali dalam semalam. Meskipun buang air kecilnya sedikit, tetap saja sulit untuk kembali tidur. Apakah Anda juga mengalaminya? Masalah ini sebenarnya cukup umum. Menurut data dari National Sleep Foundation, hampir 70% orang yang berusia lebih dari 60 tahun mengalami nokturia, yaitu sering terbangun di malam hari untuk buang air kecil. Dan tahukah Anda, dampaknya tidak hanya membuat Anda lelah di pagi hari, tetapi juga bisa meningkatkan tekanan darah, mengganggu kestabilan emosi, dan meningkatkan risiko stroke. Jadi, ini bukan masalah sepele. Saya pun pernah mengalami hal yang sama. Izinkan saya berbagi sedikit cerita. Ibu saya yang berusia 66 tahun dulu sering mengeluh soal tidurnya yang terganggu. Dia bilang, tidur saya seperti alarm, setiap 2 jam bangun untuk pipis, capek. Waktu itu saya pikir, wajar, kan, namanya juga sudah tua. Tapi lama-kelamaan, ibu saya jadi lebih cepat lelah, mudah lupa, dan tidak seceria biasanya. Kami mencoba berbagai cara, mulai dari obat tidur herbal, terapi relaksasi, hingga konsultasi ke dokter, namun tidak ada perubahan berarti. Bahkan ada obat yang membuat ibu saya lebih sering ke kamar mandi karena efek diuretiknya. Hingga suatu hari, saya membaca sebuah artikel dari jurnal nutrisi yang menyebutkan 3 jenis sayuran yang secara alami membantu menenangkan sistem saraf dan mengatur hormon tidur, tanpa merangsang kandung kemih seperti halnya teh atau kopi. Saya pun berpikir, kenapa tidak dicoba? Tidak ada ruginya, hanya sayuran. Sayur pertama adalah daun selada. Namun, penting untuk memperhatikan waktu konsumsinya. Mungkin Anda sering menganggap selada hanya sebagai pelengkap salad atau sup. Namun, ternyata selada memiliki efek diuretik yang lebih ringan dibandingkan dengan teh atau kopi. Selada bekerja dengan cara menyeimbangkan kadar cairan tubuh secara alami, serta mengandung senyawa patalides yang membantu merilekskan pembuluh darah. Ketika pembuluh darah rileks, tekanan darah akan turun dan tubuh menjadi lebih siap untuk tidur. Namun, penting untuk mengonsumsi selada pada waktu yang tepat. Hindari makan selada di malam hari, karena efek diuretiknya bisa membuat Anda terbangun untuk buang air kecil. Konsumsilah di sore hari, sekitar pukul 4 sore hingga 5 sore. Anda bisa membuat jus selada segar, dicampur dengan apel dan sedikit madu. Setelah 2 minggu mengonsumsi jus ini setiap sore, ibu saya mulai merasakan perbaikan dalam tidurnya. Meskipun masih terbangun malam, hanya 1 kali dan tidak setiap hari. Sayur kedua adalah bayam, yang dikenal sebagai penenang otot. Meskipun sering dianggap sepele, bayam ternyata sangat berguna bagi tubuh, terutama bagi lansia. Bayam kaya akan magnesium dan triptofan, 2 nutrisi yang sangat penting untuk tidur yang berkualitas. Magnesium membantu merilekskan otot dan saraf, sedangkan triptofan berfungsi sebagai bahan baku produksi melatonin, hormon tidur alami. Bayam juga rendah oksalat, sehingga tidak memberatkan ginjal, menjadikannya pilihan yang baik untuk lansia yang khawatir tentang batu ginjal atau masalah saluran kemih. Ibu saya sering makan bayam saat makan malam, baik itu ditumis atau dimasak bening bersama jagung tanpa menggunakan micin atau santan. Setelah 2 minggu, ia mulai merasakan efek positif. Tubuhnya terasa lebih ringan dan lebih tenang saat tidur. Bayam seolah memberikan kenyamanan dari dalam tubuh, seperti selimut, katanya. Saya hanya tersenyum mendengarnya. Sayur ketiga adalah labu kuning, yang dikenal sebagai penjaga kandung kemih. Meskipun jarang menjadi favorit, labu kuning memiliki manfaat luar biasa untuk lansia. Kandungan beta-karoten, serat, kalium, dan zinc dalam labu kuning sangat bermanfaat bagi tubuh. Menariknya, labu kuning terbukti membantu memperkuat otot panggul dan kandung kemih.
Penelitian dari Jepang pada tahun 2014 menunjukkan bahwa mengonsumsi ekstrak biji labu dan dagingnya secara rutin dapat mengurangi frekuensi buang air kecil pada malam hari, terutama pada pria lanjut usia. Labu kuning dapat diolah menjadi sup lembut, dikukus sebagai camilan, atau bahkan dijadikan puding tanpa gula. Rasanya yang manis alami membuatnya mengenyangkan lebih lama, sehingga Anda tidak akan tergoda untuk ngemil malam hari. Sekarang, ibu saya dan saya sering mengonsumsi labu kuning di sore hari. Kami kadang hanya mengukusnya, menikmatinya hangat-hangat sambil menonton berita. Saat ini, beliau jarang terbangun di malam hari, kecuali jika dia minum terlalu banyak air setelah jam 8 malam. Mengapa sayur bisa lebih efektif daripada obat tidur? Pertanyaan ini sering saya dengar dari teman-teman ibu saya. Jawabannya sederhana. Obat tidur bekerja dengan memaksa tubuh untuk tidur, sedangkan sayuran bekerja dengan memperbaiki sistem tubuh dari dalam agar tidur datang secara alami. Sayuran juga tidak menimbulkan ketergantungan. Tubuh tidak akan kaget jika tidak makan selada misalnya, tetapi jika sudah terbiasa mengonsumsi obat tidur dan kemudian berhenti, bisa-bisa insomnia justru semakin parah. Selain itu, mengonsumsi sayuran juga membantu menjaga keseimbangan hidrasi tubuh, tidak berlebihan maupun kekurangan. Ini sangat penting untuk mencegah masalah seperti kandung kemih yang terlalu aktif. Ketika saya membagikan hal ini di grup WhatsApp keluarga, ada yang menanggapi, "Wah, kalau begitu saya coba buat jus bayam, selada, dan labu jadi satu. Sekali minum, tidur langsung nyenyak sampai pagi." Saya pun langsung membalas, "Coba saja, tapi jangan salahkan saya kalau rasanya seperti jus rumput blenderan. Tentu saja jangan benar-benar dicampur, karena rasanya bisa jadi eksperimen gagal." Namun dari situ saya sadar, banyak dari kita yang lebih memilih solusi instan. Padahal, seringkali, solusi alami lebih efektif, asalkan kita sabar dan konsisten. Apa yang bisa Anda mulai lakukan hari ini? Jika Anda tertarik mencoba pendekatan ini, berikut langkah-langkah sederhana yang bisa diikuti. Pertama, konsumsi jus selada dicampur apel dan madu setiap sore antara pukul 4 hingga 5 sore. Kedua, makan bayam saat makan malam setidaknya 3 kali seminggu. Ketiga, konsumsi labu kuning, baik dikukus atau dijadikan sup. Idealnya, 2 hingga 3 kali seminggu. Keempat, kurangi konsumsi air setelah jam 8 malam, kecuali jika sangat haus. Jauhkan gadget setidaknya 1 jam sebelum tidur. Cobalah mendengarkan musik relaksasi atau murotal Al-Quran. Berikan waktu sekitar 2 hingga 3 minggu untuk melihat hasilnya. Ingat, setiap tubuh berbeda, jadi kesabaran adalah kuncinya. Apakah ini solusi sempurna? Tidak ada satu solusi yang cocok untuk semua orang. Namun, jika Anda merasa sudah terlalu lama bergantung pada obat tidur atau terganggu dengan seringnya terbangun untuk buang air kecil, mengapa tidak mencoba pendekatan alami ini? Kesehatan itu seperti merawat tanaman, membutuhkan waktu, perhatian, dan kesabaran. Tapi, hasilnya akan terasa dalam jangka panjang. Jika Anda merasa informasi ini bermanfaat, jangan ragu untuk klik like dan subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten kesehatan selanjutnya. Punya pengalaman pribadi tentang kesulitan tidur atau sering terbangun untuk pipis malam? Tulis cerita Anda di kolom komentar. Mari kita belajar bersama, berbagi, dan saling mendukung. Karena di usia senja, kesehatan bukan soal usia, melainkan tentang kualitas hidup. Dan kita semua berhak mendapatkan kehidupan yang nyaman dan penuh makna.